Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbil ghfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan bacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Barojah. Tentunya kita mengharapkan semoga ini semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, manfaat buat diri kita, keluarga kita, serta buat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di bab yang ketujuh ini, al-waladul muti'. Kita masuk di poin yang kedua yang di sini. Wa min 'adatihi aidan idza akala an yaqula awwalan bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragha minhu yashkurullaha ta'ala ala ni'amihi al-akli li'annahu ya'lamu anna Allaha huwa alladhi awjada lahu at-ta'am wa yaqulu alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ma as'ada hadzal walad al-muti' yarda anhu rabbuhu wa sawfa yudkhiluhul jannah. Ila akhirih wallahu ta'ala alam bisawab. Wa min adatihi aidan, dan di antara kebiasaan Hasan, seorang anak yang taat, yang patuh itu, apalagi idza akala, apabila dia ingin makan, an yaqula awwalan, dia berdoa terlebih dahulu sebelum makan dengan membaca doa pertama diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, diawali dengan baca bismillah. Ketika mau makan, Hasan memulai makannya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sunnah, sebelum kita makan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragha minhu, dan apabila dia telah selesai dari makannya, yashkurullaha ta'ala ala ni'amihil akli, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya berupa makan. Kan? Mengapa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu ya'lam, karena bahwasanya Hasan tahu, Hasan menyadari annallaha huwallazi awjada lahu at-ta'ama, bahwasanya yang menghadirkan makanan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwallazi, dialah zat yang aujada, mengadakan, menghadirkan lahu, bagi si Hasan at-ta'ama, akan makanan tersebut yang dia makan. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita begitu juga ketika mau makan, jangan lupa baca doa. Ketika mau makan, jangan lupa minimal membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah selesai makan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa. Apa doanya? Nah, di sini diajarkan wa yaqulu, kemudian dia berdoa setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'ama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani hadza at'ama, yang telah memberikan aku makan akan makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku berupa makanan tersebut, min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dariku, wala quwwah, dan tanpa ada kekuatan dariku. Jadi yang menghadirkan kita makanan yang ada di hadapan kita, yang dihidangkan di depan kita, sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bersyukur? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat ini sudah kita hafal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian senantiasa bersyukur atas nikmat pemberian dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, pasti sungguh akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, tapi jikalau kalian kufur akan nikmatku, gak mau bersyukur kepada Allah, mengkufuri nikmat Allah, seakan-akan dia merasa bukan Allah yang memberikan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah peringatkan di akhir ayat ini, inna azabi lasyadid. Ingatlah wahai orang-orang yang telah menikmati akan nikmatku, engkau enggak mau bersyukur kepadaku, malah engkau kufur akan kepada nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid. Hati-hatilah, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, satu baris lagi. Ma as'ada hadzal waladal muti. Betapa bahagianya anak yang taat ini, yakni si Hasan. Di dalam kisah ini, di kitab ini sebutkan namanya Hasan. Alangkah bahagianya Hasan, anak yang taat ini. Mengapa begitu bahagia Hasan? Yardu anhu rabbuhu. Ridho kepadanya Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang kita cari dari kehidupan yang fana ini? Kalau nggak pengen cari ampunan Allah, kalau nggak kita pengen cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, kalau Allah sudah ridho sama kita, Masya Allah, hidup kita insya Allah akan tenang, akan enak. Nggak cuma tenang di dunia, tapi insya Allah enak dan tenang ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sawfa yudkhiluhul jannah, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi karena Hasan adalah seorang anak yang taat, maka kalau kita pengen masuk surganya Allah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga sholat yang 5 waktu, kita jaga taklim kita jaga majlis kita, hadir di majlis-majlis ilmu, kita jaga bacaan Al-Quran kita, ya. Kemudian ketika mau tidur baca doa, ya. Kemudian setelah tidur baca doa. Ketika mau makan ingat Allah, baca doa minimal bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.